Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima gak Gus? Gus Miftah bukan panitia, pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Takdir terbaik seseorang itu bukan karena dia punya Alphard, bukan karena dia punya hotel mewah, bukan dia punya rumah yang megah, tetapi takdir terbaik itu adalah ketika kita ditakdirkan bisa sujud dan sholat. Tetap sholat Sonia, subuh wudhu. Allah. Inna sholati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, nggak bener nih. Dalam keadaan ngelantur gitu katanya masih boleh sholat. Oke lah, kita simak dulu aja videonya ya. Bukan kok mempermainkan sholat ya, tapi kan memang keadaannya orang mabuk seperti itu. Itu saya hargai. Dia mabuk aja masih ingat dengan Tuhan, kan keren. Bukan masalah keren, tapi ini masalah syariat, masalah tuntunan. Dalilnya ada nggak yang memperbolehkan orang sholat dalam keadaan mabuk itu? Kita simak lagi dulu aja videonya. Bener nggak? Wong mbok sekarang yang sadar saja banyak yang lupa Tuhan, yang lupa sholat. Kok kamu mabuk masih ingat sholat? Itu keren. Sementara banyak orang yang tidak mabuk tapi juga lupa sholat. Sonia, sholat. Kamu punya mukena? Alhamdulillah. Oke, itu tadi videonya ya. Memang ada beberapa lah ya videonya Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari Tuhan yang kami muliakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya secara hakikat dan secara syariat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ketika kita berbicara syariat, maka kita berbicara tentang hukum, ya. Jadi syariat itu berbicara tentang hukum. Apa yang dihukumi oleh syariat? Yang nampak ini, perbuatan jasad kita, yang nampak-nampak, ya. Perbuatan jasad kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, itu syariat. Nah, kalau hakikat itu apa? Hakikat itu tidak berbicara hukum. Jadi hakikat itu berbicara apakah ini tauhid atau tidak. Apakah ini syirik atau tidak? Apakah ini kafir atau tidak? Nah, hakikat itu letaknya pada jiwa kita, syariat itu letaknya pada jasad kita. Nah, bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan mabuk? Itu haram secara syariat. Tidak boleh. La taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu ingat apa yang kamu baca. Jadi secara syariat, jangan kita dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini sudah jelas, ya, haram hukumnya kita sholat syariat kita dalam posisi mabuk. Nah, hakikatnya seperti apa? Hakikat tidak hanya memandang fisik, ya. Jadi kalau syariat itu menghukum fisik seseorang, jadi kalau dalam hakikat yang dikatakan mabuk itu tidak hanya dengan minuman. Jadi dalam hakikat itu yang dikatakan mabuk itu banyak. Artinya dia ingat pasar, lupa Allah. Dia ingat hutang, lupa Allah. Dia ingat rumah, lupa Allah. Dia ingat pekerjaan, lupa Allah. Nah, ingatnya dia selain daripada Allah itu dibawa ketika sholat. Nah, ini ancamannya neraka wail. Sholatnya tetap sah, ya. Jadi ketika dia melaksanakan jasadnya ini, melakukan rukun-rukun sholat, melaksanakan rukun-rukun sholat, lalu tidak mengerjakan yang membatalkan sholat dan mengerjakan syarat sah sholat, secara syariat jasadnya itu sah sholat, tetapi terhukum dengan neraka wail. Ketika apa? Ketika dia membawa selain Allah di dalam sholatnya.
Jadi ketika dia sholat, dia lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar, yang nampak pacar, yang nampak anak, yang nampak istri, yang nampak harta, benda, keuangan, dan sebagainya. Semua di bawah. Bahkan kalau kita membawa ilmu kita merasa ada, kita merasa pintar, alim, itu pun termasuk lalai di dalam sholat. Ya. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan fattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Lama-kelamaan kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Nah, jadi maksudnya jangan kita katakan tunggu benar dulu baru sholat. Ya nggak sholat-sholat kita. Tetap kita sholat. Nah, walaupun kita punya kebiasaan judi, kebiasaan mabuk, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dalam keadaan sadar sudah masuk waktu, tidak dalam berjudi, tidak dalam keadaan mabuk, usahakan sholat. Ya, jangan sampai diputus sholatnya. Walaupun kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Dengan hati, niat untuk hijrah dari perbuatan itu. Jadi, kalau ada ungkapan mengatakan, saya nanti sholat kalau sudah baik gitu. Ya, nggak sholat-sholat karena kita nggak akan pernah baik. Ya, artinya ketika kita merasa diri baik pun itu termasuk jebakan iblis. Makanya saya sering mengatakan, ketika iblis tidak mampu membuat orang baik berbuat jahat, maka iblis akan berusaha membuat orang baik merasa dirinya paling baik. Nah, jadi bagaimana hukum secara syariat kita sholat dalam keadaan mabuk? Makanya hukumnya jelas haram. Ya, tidak boleh. Sampai kita sadar, sampai kita ucapkan. Tapi bagaimana jika kita sholat dalam keadaan lalai, dalam keadaan mabuk, bukan makna syariat, dalam artian di dalam sholatnya dia membawa selain daripada Allah, dia ingat pasar, dia ingat jabatan, dia ingat apa. Selama dia mengerjakan jasadnya rukun-rukun sholat dan tidak mengerjakan hal yang batalkan sholat, secara syariat sholatnya sah. Tapi walaupun sah sholatnya, dia lalai dalam sholatnya dan ancamannya neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina ma'an salatihim sahun. Nah, mungkin yang dimaksud sama beliau, ya semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, yang kemarin Masya Allah ya, beliau mengatakan sesuatu yang kurang tepat, tapi Masya Allah orang yang dikatakan itu sudah istilahnya sudah menjadi jutawan, Masya Allah. Ini mungkin salah satu barakah, ya Allah alam bisawab. Nah, jadi memang ada hadis mengatakan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Fattabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nanti lama-kelamaan kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Nah, jadi dalam artian kalaupun kita masih belum bisa lepas judi, pasang niat dulu, saya harus lepas judi, tapi jangan tinggalin sholat. Kita masih suka minum khamar, kita masih suka maksiat kepada Allah, pasang niat untuk hijrah kepada Allah sembari jangan tinggalkan sholat. Ya. Jadi ketika kita sudah sadar baru sholat. Ya. Jangan berhenti sholat. Nah, jangan berhenti untuk sholat. Jadi kita jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena pahala dosa, bukan karena amaliyahnya. Walaupun memang sebabnya itu. Ya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan Tuhan yang mulia, mohon penjelasan cara syariat dan hakikat sudah jelas ya. Syariatnya tidak boleh. Ya, tidak boleh kita sholat dalam keadaan mabuk. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Tuhan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.